Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprianti, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Inovasi Pendidikan. Yang pertama yaitu, inovasi itu dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan atau keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses, dan atau sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Untuk menurut para ahlinya, saya memilih yaitu menurut Everett M. Rogers. Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan objek dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok individu atau kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi di kehidupan selanjutnya. Untuk nomor 2, jawabannya saya memilih menurut Roger, yaitu menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Menyadari, kita menyadari bahwa inovasi juga bisa membawa pendidikan dari yang tidak maju menuju maju. Untuk menaruh perhatian, kita sebagai pendidik menaruh perhatian kepada para pendidik lain akan keberlangsungan baik bagi dunia pendidikan. Menilai, setiap argumen atau kritik apakah layak kita diterapkan dalam dunia pendidikan tersebut. Mencoba akan hal baik yang datang kepada para pendidik dalam dunia pendidikan. Menerima akan saran dan kritikan dari orang-orang sekitar demi kebaikan kependidikan. Jawaban untuk nomor 3. Tentunya untuk perubahan dalam dunia pendidikan dari pemangku penjabatan, tapi inovasi juga mempengaruhi dari perubahan itu sendiri. Kenapa? Karena inovasi adalah merujuk dari permasalahan perubahan sebelumnya, melakukan pembaharuan terkait dengan kemajuan dunia pendidikan itu sendiri. Pemangku penjabatan tentu sangat mempengaruhi juga dalam inovasi itu sendiri, diantaranya seperti perubahan dunia pendidikan pada tahun lalu dengan sekarang dengan kurikulum yang berbeda. Itu mempengaruhi dan menghambat dari pelaksananya. Siapa pelaksananya? Yaitu guru atau pendidik. Kenapa? Karena guru baru memahami kurikulum yang baru dan mereka merasa terbebani akan pembaharuan kurikulum tersebut. Jawaban untuk nomor 4. Jika kita melihat atau merujuk pada output pendidikan 20 tahun yang lalu, akan berbeda dengan sekarang. Mengapa? Karena tergantung perkembangan zaman. Terkait dengan inovasi, apakah membawa perubahan baik atau tidak, itu tergantung dari inovasi yang diciptakan, inovasi yang dihasilkan dalam dunia pendidikan itu. Apakah merubah tujuan dari pendidikan itu atau tidak? Karena kita lihat ada beberapa kurikulum yang ternyata malah mempersulit dari peserta didik karena banyak sekali target yang akan dicapai sehingga peserta didik merasa kewalahan. Tentu juga kepada pendidiknya. Jadi inovasi tergantung dari apa yang diharapkan dari dunia pendidikan, apakah sesuai dengan dunia pendidikan itu sendiri atau tidak, sehingga bisa menghasilkan output yang baik. Untuk sekarang yang menjelaskan adalah mental, akhlak, etika, dan attitude. Itulah yang diharapkan dari output itu sendiri untuk yang sekarang. Jawaban nomor 5. Konsekuensi inovasi itu merupakan suatu inovasi atau kita bisa memperkirakannya bahwa konsekuensi itu adalah akibat yang akan terjadi atau dampak gitu dari inovasi tersebut. Konsekuensi langsung, suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu, kelompok atau suatu sistem sosial. Tidak langsung, inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung, suatu inovasi menghasilkan perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respon segera penyebaran suatu inovasi. Jawaban untuk nomor 6. Mendidik peserta didiknya dengan ilmu pengetahuan sesuai nilai-nilai yang positif. Guru memiliki sejumlah pengetahuan yang cukup tentang bagaimana kita mengajar, tentang menggunakan media pendidikan, sehingga komunikasi dalam KBM menjadi lebih efisien atau efektif.
Cuma harus membimbing peserta didik agar dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidup untuk kedepannya. Jawaban nomor 7 tentang penanda pembelajaran inovatif yang efektif dan efisien. Pembelajaran efektif dapat dikatakan jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran dapat dikatakan efisien jika peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara maksimal dengan menggunakan komponen pembelajaran yang minimal. Baik, terima kasih. Sekian saja, itulah jawaban UAS dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.